Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nasro Zafira Nur Fatoni dengan NIM akhir 674. Di sini saya akan uh, membuat video refleksi mengenai materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman penyaji saya dari kelompok 1 mengenai teori perusahaan dan pengambilan keputusan manajerial. Jadi, inti dari teori perusahaan adalah bagaimana sebuah perusahaan bukan sekedar kotak hitam yang mengubah input menjadi output, tapi sebuah organisasi yang kompleks diisi oleh pemilik, manajer, bahkan pekerja dengan kepentingan yang kadang berbeda. Nah, kalau dulu tujuan utama perusahaan itu dianggap hanya sekedar memaksimalkan laba, sekarang berkembang menjadi bagaimana memaksimalkan nilai perusahaan jangka panjang. Artinya, keputusan manajer itu harus mempertimbangkan bukan hanya keuntungan sesaat, tetapi juga berkelanjutan perusahaan di masa depan. Nah, dalam perjalanannya, perusahaan itu menghadapi banyak tantangan. Yang pertama ada biaya transaksi seperti biaya mencari pemasok, membuat kontrak atau mengawasi karyawan. Nah, ada juga masalah keanehan, yaitu konflik kepentingan antara pemilik dan manajer, atau antara manajer dengan pekerja. Nah, untuk mengatasi ini, perusahaan itu biasanya menggunakan insentif, kontrak, atau sistem pengawasan. Nah, selain itu, manajer itu punya pilihan dalam memperoleh input, bisa beli langsung di pasar, bikin kontrak jangka panjang, atau bahkan memproduksi sendiri. Nah, semua pilihan ini ada plus minusnya tergantung mana yang paling efisien dan sesuai kondisi perusahaan. Nah, yang paling penting proses pengambilan keputusan itu harus sistematis, ada 6 tahap dasar. Yang pertama itu mulai dari mendefinisikan masalah, menentukan tujuan, mencari alternatif, memperkirakan konsekuensinya, lalu memilih yang terbaik, dan sampai analisis sensitivitas untuk melihat resiko what if. Nah, sebagai contoh nyata, dalam studi kasus Unilever ini, meskipun penjualannya naik, tapi laba bersih itu justru turun karena biaya produksi dan distribusi. Nah, hal ini menunjukkan pentingnya keputusan manajerial yang tidak hanya fokus pada profit jangka pendek, tapi juga efisiensi biaya. Nah, inovasi produk ramah lingkungan serta menjaga nilai perusahaan di masa depan. Nah, kesimpulannya, teori perusahaan dan pengambilan keputusan manajerial ini mengajarkan kita bahwa keputusan yang baik adalah keputusan yang tidak hanya menguntungkan sekarang, tapi juga menjaga keberlanjutan dan nilai perusahaan jangka panjang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.